Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Beberapa tempat di bumi ini begitu ekstrim, begitu mematikan, atau bahkan alam pun seolah berkata, jangan tinggal di sini. Tapi aslinya, orang-orang tetap ngotot. Entah karena kebutuhan, tradisi, atau sekedar tantangan, mereka milih tinggal di tempat yang bahkan GPS pun kagak mau mengarahkan mereka ke sana ya teman-teman. Penasaran dengan alasannya? Hai, aku Jenny dari calon sarjana. Mari langsung aja kita bahas. Nomor 10. Nortur Foyer Tour. Cuma punya satu toko, sinyal kadang hilang-hilangan, dan jalanan ketutupan salju berhari-hari, semuanya bisa kalian rasain di satu tempat bernama Nortur Foyer Tour, yaitu salah satu desa paling terisolasi dan sulit dihuni yang ada di Eropa. Tahu berapa orang yang tinggal di sini? Gak lebih dari 50 orang guys. Para turis juga palingan yang datang tuh dikit, dan ini pun terjadinya di bulan Juni sampai Agustus aja ya biasanya. Desa ini dikelilingi pegunungan terjal dan langsung menghadap Samudra Atlantik Utara ya, sehingga sering banget diterpa angin dingin dari kutub utara. Nah, tiap kali cuacanya tuh jelek, dijamin deh nggak ada pengiriman barang, nggak bisa naik pesawat ataupun kapal, dan bahkan nih keluar rumah pun juga susah. Mereka yang masih tinggal di sana sebenarnya cuma orang yang sudah pensiun, orang asli sana, atau para nelayan aja ya. Dan mereka pun udah terbiasa untuk menyimpan makanan berminggu-minggu, gak punya hiburan, sama punya cara sendiri untuk menghadapi musim dingin berkepanjangan. Ya, lagian gak semua orang pengen tinggal di perkotaan sumber hidup gak sih? Nortur Foyer Tour ini juga dipercaya jadi tempat yang mengajarkan cara untuk mencari kedamaian, ketenangan, sama hidup dengan alam ya teman-teman. Nomor 9. Ardenet. Kota ini berada di Mongolia Utara yang dibangun khusus pada tahun 1974, di mana memang tidak dirancang untuk jadi tempat tinggal alami, namun hanya untuk mendukung aktivitas tambang. Asal kalian tahu ya, tambang ini nyumbang 20% dari seluruh GDP-nya Mongolia loh. Tapi sayangnya karena hal itu juga, akhirnya 90.000 warga yang masih tinggal di sana malah kena efek kondisi ekstrim dari tempat ini ya. Tiap harinya debu putih berterbangan di rumah, jalanan, sampai sekolah anak-anak, sehingga para ahli pun khawatir sama kesehatan mereka, terutama masalah pernafasan. Air bersih pun harus dipompa dulu dari jauh dan diolah kemudian sebelum bisa dikonsumsi tuh guys. Ya, kemudian iklim di Ardenet juga sangat dingin dan kering, dengan musim dingin yang begitu panjang di mana bisa mencapai suhu di bawah minus 40 derajat Celcius. Kota ini juga jauh dari ibu kota dan sulit diakses ya. Dan meskipun pemerintah sudah mencoba mengembangkan sektor lain, contohnya nih seperti pariwisata dan juga industri, tapi perkembangannya tergolong lambat karena cuaca ekstrim dan juga infrastruktur yang kurang memadai. Nomor 8. Itomat. Berada lebih dekat ke kutub utara daripada ke supermarket, Itomat di Greenland ini nggak cocok ya ditinggali sama manusia. Tahu nggak alasannya apa? Gara-gara di tempat ini bisa gelap gulita selama berbulan-bulan, suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius, dan satu-satunya jalan keluar naik helikopter atau kapal yang datang beberapa kali setahun doang guys. Wah, benar-benar terpencil kan? Udah gitu nggak nyambung kemana-mana dan populasinya pun cuma 350 orang doang. Kalau bertahan di situ selama setahun, kayaknya udah bisa hafal semua muka orang deh. Orang-orang yang tinggal di sini biasanya sebagian besar adalah orang asli sana, sehingga mereka udah terbiasa ya untuk berburu, melaut, saling bantu, dan juga menjaga tradisinya. Pokoknya hidup di Itomat ini memang butuh usaha ekstra ya guys, tapi bagi mereka tempat ini adalah rumah. Nomor 7. Dakhla Oasis. Kanan, kiri, depan, belakang, wah semuanya gurun loh ini. Itulah kenapa Dakhla Oasis di gurun barat Mesir ini sebenarnya nggak cocok untuk ditinggali manusia. Tapi namanya manusia pada suka tantangan kan? Jadi dari zaman Firaun dulu mereka malah tinggal di sana meskipun suhunya tuh bisa mencapai 47 derajat Celcius. Terus jarang turun hujan, pasokan dari luar tuh terbatas, dan pilihan transportasi pun benar-benar dikit banget. BTW nih ya, panasnya ini kabarnya bisa bertahan sampai malam loh, dan anginnya pun tuh sering banget membawa badai pasir. Di lain sisi, air tuh sangat penting ya bagi penduduk Dakhla, tapi sumber air mereka makin lama makin terancam. Mereka juga mengandalkan air bawah tanah yang nggak bisa diperbaharui ya guys. Listrik pun biasanya pakai generator diesel ataupun panel surya kecil, tapi sering juga mati listrik. Rumah-rumah di sini umumnya terbuat dari bata lumpur yang bisa melindungi dari panas, tapi nyatanya mudah rusak karena cuaca.
Pelayanan kesehatan pun sangat terbatas, di mana hanya ada klinik kecil dengan satu perawat ataupun teknisi. Pendidikan juga nggak kalah langkanya ya, karena sulit mencari guru yang mau mengajar di daerah terpencil seperti ini teman-teman. Ya, menurut aku sih cuma orang nekat dan kuat ya yang mau tinggal di sini. Nomor 6. Longyearbyen. Tinggal di tempat yang mataharinya tuh nggak ada, pasti susah kan kalau mau ngapa-ngapain? Nah, tinggal di tempat yang mataharinya nggak pernah terbenam pun, pasti bikin badan kalian pun jadi bingung banget tuh. Ibaratnya gini deh, kepala udah ngantuk nih, tapi ngeliat keluar jendela, kenapa masih terang banget ya? Nah, selamat datang di Longyearbyen, pemukiman paling utara di bumi, yang aku anggap nggak cocok ya untuk manusia berikutnya. Selain alasan jelas yang udah aku sebutin tadi, sebenarnya kota dengan 2.500 orang ini membuat warganya waspada tiap kali keluar rumah, karena mereka tuh perlu bawa senjata biar nggak diterkam sama beruang kutub loh guys. Di sini orang-orang juga nggak boleh meninggal ya, karena kuburan di sana tuh sudah penuh dan mayat tuh nggak bisa membusuk di tanah yang beku begini. Jadi kalau ada yang sakit parah ataupun mau melahirkan, harus banget sih pergi ke Norwegia yang penuh daratan. Nomor 5. Atlas Sagir. Tempat di Maroko ini nggak ada tempat wisatanya, bukan tempat hits, dan yang jelas bukan kota metropolitan juga ya guys. Dia cuma desa kecil yang berdiri di tengah tanah tandus, jauh dari keramaian, dan cuacanya tuh nggak panas dan ya kering banget. Dulu desa ini tuh pernah jadi pusat komunitas Yahudi tertua di Afrika Utara. Tapi sejak tahun 1950-an banyak yang pindah ke luar negeri, dan sekarang tuh bangunan serta makam mereka masih jadi saksi sejarah gitu loh guys. Tanah di sana juga pada retak-retak, anginnya tuh kenceng, listrik sering mati, dan sumber airnya tuh musiman. Ya, kadang muncul, kadang juga enggak. Suhu sehari-harinya pun bisa menembus 45 derajat Celcius. Ya, di satu sisi sih tempat ini emang kayak budaya sama sejarah, tapi di lain sisi, tantangan hidupnya tuh berat banget sehingga daripada membahayakan kesehatan kalian, mending pindah ke tempat yang lebih baik aja nggak sih? Nomor 4. Norilsk. Waktu zamannya Stalin berkuasa, tempat ini dipakai sebagai kamp kerja paksa loh teman-teman. Nah, meski kelamnya sejarah di sana, ternyata tidak membuat orang-orang milih untuk pergi dari situ ya. Norilsk ini adalah salah satu kota paling utara di dunia dan kota terbesar di dalam lingkar Arktik. Kota ini ada di Siberia dan penduduknya tuh lebih dari 175.000 orang. Ya, meski besar, kota ini punya lingkungan yang sangat ekstrim di mana musim dingin bisa mencapai minus 55 derajat Celcius, sering gelap, dan polusi industrinya tuh parah banget. Akses ke Norilsk pun sangat terbatas ya. Orang asing biasanya butuh izin khusus untuk bisa masuk dan tidak ada jalan darat yang menghubungkan ke kota yang lain. Semua barang dan orang akan masuk lewat pesawat ataupun kapal kargo saat musim panas teman-teman. Dan yang paling bikin dia tuh nggak patut ditinggali manusia adalah kota ini dianggap kota tercemar di dunia karena dibangun di atas tambang logam yang efeknya bisa bikin langit mereka gelap, salju warna hitam, dan udaranya tuh penuh zat kimia. Terus biasanya orang yang mau tinggal di sini tuh sebenarnya bukan terikat karena adat ataupun menganggap tempat ini sebagai rumah ya, tapi gara-gara gaji di sana emang tinggi banget sih guys. Jadi di pikiran mereka daripada melarat di kota lain, mendingan melarat karena kondisi kesehatan di situ namun tetap punya duit ya. Nomor 3. Wadi Halfa. Hidup di Jakarta dengan suhu sehari-harinya aja udah puyeng banget kan kadang-kadang. Tapi bayangin deh, ternyata ada Wadi Halfa di Sudan yang kalau siang tuh kabarnya suhunya bisa mencapai 40-50 derajat Celcius dan hujan pun cuma turun beberapa kali dalam setahun. Mana sekelilingnya cuma ada pasir dan batu doang lagi. Apalagi air di sini tuh dianggap sebagai barang mahal, terus makanan juga kebanyakan harus impor dari luar, pendidikan juga minim, akses jalan susah, pokoknya semua tuh perlu perjuangan deh. Badai pasir juga sering terjadi dengan membawa debu kemana-mana atau bahkan masuk ke rumah serta makanan. Banyak warga yang mengalami masalah pernafasan seperti asma dan juga bronkitis ya teman-teman. Dan di sana pun cuma ada satu klinik pemerintah serta beberapa apotek kecil. Jadi kalau sampai menderita penyakit serius, para pasiennya harus dibawa ke Khartoum yang jaraknya tuh lebih dari 900 km loh. Nomor 2. Kristen De Cunha.
kalian yang masih ngeluh commute 1 jam untuk nyampe kemana-mana, jelas nggak bisa tinggal di Tristan da Cunha sih. Pulau ini adalah pulau vulkanik di Samudra Atlantik Selatan dan dikenal sebagai kepulauan berpenghuni paling terpencil di dunia ini. Jaraknya sekitar 2.400 km dari Afrika Selatan, yang mana ini adalah daratan terdekat ya. Udah gitu, cuma ada satu desa ini namanya Edinburgh of the Seven Seas dengan penduduknya yang kurang dari 250 orang. Nah, karena sangat terpencil, akses ke pulau ini juga sangat sulit teman-teman. Tidak ada bandara di sini ya, sehingga satu-satunya cara ke sini ya adalah naik kapal dari Cape Town, Afrika Selatan, yang perjalanannya tuh bisa sampai seminggu. Jadi penduduk di sini seringkali benar-benar terputus dari dunia luar. Dan bisa dibilang tempat ini juga unik bukan untuk manusia doang ya, tapi untuk satwa liarnya juga karena 90% wilayahnya dianggap sebagai cagar alam. Nomor 1. Whiting, Alaska. Kota yang satu ini benar-benar kecil banget karena isinya pun cuma dihuni sama 200 orang doang guys. Mana sebagian besar dari mereka tuh tinggal di satu gedung tinggi ini lagi, Baggage Towers ya namanya. Gedung ini dulunya tuh barak tentara, tapi sekarang udah berubah jadi tempat tinggal, kantor pos, toko, balai kota, kantor polisi, atau bahkan sekolah. Terus nih, kota ini juga dikelilingi pegunungan dan laut, serta baru punya jalan darat sejak tahun 2000. Untuk masuk ke kota, kalian pun harus lewat terowongan khusus yang dipakai bersama mobil dan juga kereta. Udah gitu, dalam setahun hujan bisa turun selama 200 hari, dengan tambahan angin kencang sama salju tebal juga loh. Alhasil, makanya mereka lebih milih untuk tinggal di satu gedung aja, sehingga masing-masing orang bisa saling jaga, saling bantu, dan tentunya bikin betah satu sama lain ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.